Searching the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat tentunya. Anak-anak, materi kita hari ini adalah teks eksposisi. Mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kalian subscribe channel ini, kemudian like. Baiklah anak-anak, kita akan belajar teks eksposisi. Kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian yang di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian. Pernyataan-pernyataan yang berisi pendapat yang sering kamu lontarkan itu termasuk teks eksposisi. Nah, sekarang kamu tidak asing lagi kan dengan teks tersebut? Bentuk teks eksposisi di dalam media massa itu dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun berupa tanggapan kritis. Berikutnya, kita akan mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Perhatikan contoh teks berikut. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Selama bulan Januari sampai dengan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Dari contoh tersebut, kalimat pertama adalah gagasan, disebut juga ide ataupun pendapat. Sedangkan kalimat kedua adalah fakta, kenyataan yang berfungsi untuk meyakinkan kalimat pertama dengan bukti bahwa pada bulan Januari sampai dengan Oktober, 45% kebakaran hutan terjadi di Riau. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham tentang gagasan dan fakta dalam teks eksposisi? Ibu akan berikan satu lagi contoh kalimat gagasan dan satu lagi contoh kalimat fakta. Contoh kalimat gagasan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Contoh kalimat fakta. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Berikutnya, Ibu akan mengadakan tes, akan Ibu berikan soal dan harus kalian kerjakan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Nomor 2, bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Ketiga,
Apa saja unsur-unsur utama teks eksposisi? Nomor 4, apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Dan nomor 5, buatlah satu contoh kalimat gagasan dan satu contoh kalimat fakta. Selamat mengerjakan. Bertemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.